ambil banyak hikmah. Ketika Buya Hamka mengatakan min aina, kita dari mana, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan awal dari kita berada sebelum kita disebut, tidak diketahui nama kita berada di alam rahim. Ya. Dengan satu ayat yang menggambarkan itu dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anir ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ayat ini luar biasa dan sangat mengena itu kepada kita kaum intelektual, para guru besar, terpelajar yang hadir pada saat ini, bahwa ketika Allah mengatakan yas'alunaka 'anir ruh, orang bertanya tentang apa yang disebut ruh itu. Roh itu di mana? Ya, maka Allah sendiri menjawab. Karena kita tidak bisa menjawab. Allah menjawab dalam Al-Qur'an selanjutnya, Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah urusan roh itu adalah urusanku, kata Allah. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku memberikan kamu ilmu pengetahuan atau ilmu melainkan hanya sedikit. Jadi biasanya kita Pak, kalau mungkin Bapak Ibu kalau sudah dokter atau profesor makin merasa kurang. Ya kita pernah mungkin menyaksikan video atau pernyataan almarhum Allahumma yarham Prof Habibie. Ya, ketika beliau sudah menjelaskan suatu ketika dia ke Mesir, dia bertemu dengan orang-orang Indonesia yang mahasiswa Indonesia lagi kuliah di Mesir, di Al-Azhar. Ketika berbicara diminta pendapatnya, dibilang kalian ini termasuk orang beruntung. Ya, saya kalau dikasih umur panjang, ya, saya akan belajar agama. Ya. Jadi ilmu yang saya dapatkan ini, bagaimana teknik pesawat terbang, bagaimana pesawatnya itu menggunakan jadi penemuan pesawat itu bisa terbang begitu dengan sistem aerodinamik yang begitu canggih, itu tidak ada apa-apanya kata beliau. Ya. Nah kalian katanya ini belajar di agama, dan biasanya memang begitu. Kita ini kalau sudah dokter, profesor, sudah mau pensiun, pasti ujungnya larinya ke situ, belajar agama, ya. Dan mudah-mudahan itu memang menjadi fenomena yang bagus, yang tafaqquh fid din, ya. Bahkan mulai belajar bahasa Arab, mulai menghafal, ya. Dan yakinkan Bapak Ibu yang kami muliakan, walaupun kita sudah berusia mungkin 60-70, ya, niatkan bahwa ya Allah jangan Engkau cabut nyawaku sebelum aku menghafal Quran. Dan itu bisa. Ada seorang yang berumur 73 atau 74 tahun, seorang ibu-ibu, dia ada masuk dalam satu satu khalaqah istilahnya, ya, belajar Quran 40 hari. Pada hari ke-37 dia hafiz Quran. Bisa, tapi memang tidak ada kerja lain, jadi makan, salat, hafal, itu saja. Dan dia berada dalam camp penghafal Quran. Itu sudah dicoba Pak. Jadi kalau ada yang mau boleh mendaftar, nanti ada kawan-kawan yang punya program itu. Jadi ini insya Allah Pak, kita niatkan, satu, kita tidak dipanggil Allah kecuali kita menghafal Quran, atau minimal anak kita. Karena ketika anak kita hafiz Quran 30 juz, maka dia akan memberikan kita mahkota di akhirat. Kalau tidak bisa barangkali anak kita, ya mungkin anak asuh atau apa yang kita berikan tunjangan supaya menghafal Quran. Ini sekolah-sekolah tahfidz atau halaqah-halaqah tahfidz, masya Allah begitu banyak di Makassar. Ya, dan kita bersyukur Pak, mudah-mudahan anak-anak kita ada minimal satu saja. Ya. Dan saya mencanangkan itu, alhamdulillah saya punya anak satu atau beberapa anak yang habis Quran. Jadi anaknya 30 juz, bapaknya juz 30. Ya biar tipis saja dibalik-balik. Anaknya 30 juz, bapaknya juz 30. Itu pun juz 30 terputar-putar gitu.